fahuwa min warasatin nabiyyin. Barang siapa yang mudah bagi orang tersebut urusan-urusan akhiratnya, akan tetapi sulit urusan-urusan dunianya, bahwa min warasatin nabiyyin, maka ia termasuk daripada pewarisnya para nabi. Jadi kalau ada orang berkaitan dengan urusan-urusan akhiratnya, dia gampang banget. Mau ngaji ringan banget kakinya, mau sholat ringan banget kakinya, mau sedekah ringan banget tangannya. Pokoknya berkaitan dengan kebaikan-kebaikan yang bersifat akhirat, dia mah tenang, kalem, nyaman, mudah. Tapi di sisi lain, wa ta'assarat alaihi matalibuhud dunyawiyah. Tapi kalau udah berkaitan sama harta benda, dia sulit banget. Dagang ya gitu-gitu aja. Ikut kerja di orang juga ya gak lama. Sudah nyoba bisnis ikan, kagak laku. Bisnis ayam, kagak kena. Ya, akhirnya ikannya dimakan sama dia, ayamnya disembelih sama dia, nggak terus bisnis. Tapi kalau urusan ke majelis taklim nggak pernah gagal dia, pasti berangkat. Urusan nama kebaikan kagak punya juga ngada-ngadain dia. Pokoknya kalau berkaitan sama akhirat dia melancar banget. Tapi kalau urusan duniawiah dia mah agak sulit. Kan ada tipe orang kayak gitu, diajak majlis taklim, masya Allah semangat banget. Tapi berkali-kali dia berusaha untuk bisnis dia, untuk dunia dia, susah banget. Ini menggambarkan kepada kita, ini menggambarkan kepada kita betapa kita ini kadang diuji satu hal, di sisi lain Allah memberikan ketaatan kepada kita. Kalau selamat dari ujian itu, maka kita termasuk daripada min warathatin nabiyyin, pewarisnya para nabi. Nabi Muhammad itu sebelum nikah dengan Khadijah, orang kaya. Coba berapa unta yang jadi maharnya. Tapi ketika sudah nikah, hartanya habis buat dakwah. Tapi yang dimiliki oleh kanjeng Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Suatu ketika anaknya Nabi itu bawa sepotong roti. Kata Nabi, apa itu? Jawab anaknya, ini sepotong roti ayah kalau bahasa kita. Apa jawaban baginda Nabi? Ya kalau bahasa kita, makan aja makan buat kamu. Habis itu kata anaknya, dikasih kepada baginda Nabi. Kata baginda Nabi, apa jawabnya? Ini adalah makanan pertama yang masuk ke dalam lambungku setelah 3 hari. Tuh 3 hari kagak makan. Maka perilaku Nabi ini dicontoh oleh para sahabatnya. Ya. Suatu ketika Nabi kedatangan tamu. Yang mengaku bahwa dia itu sedang apa? Karena Rasul suatu saat pernah bersabda kepada para sahabat, wahai para sahabat, siapa yang malam ini pengen kedatangan tamu? Ditawarin. Siapa yang malam ini pengen kedatangan tamu? Sahabat ada yang berdiri, saya ya Rasul, saya yang pengen kedatangan tamu. Karena kita sudah belajar di dalam Wasiatul Mustafa, kalau orang datang tamu kepada rumah kita itu, dia datang bersama berkahnya. Kalau balik, dia balik ke dosa kita. Datang bawa berkah ke rumah kita, pulangnya bawa dosa dari rumah kita. Itu keutamaan terima tamu.
kata Nabi. Maka sahabat tentu tertarik, udah ke rumah saya ya Rasul, ayo ajak ke rumah saya. Kalau kita mau itu di rumah Pak RT aja, yang gitu-gitu mah di rumah Pak RT. Saya lagi sibuk punya anak kecil di rumah, pokoknya jangan sampai ke rumah saya. Itu mah di rumahnya Pak Haji Sigit aja biasa. Pokoknya kalau tamunya Ustadz, ya jangan di rumah kita, itu rumah Pak Haji Sigit kayak gitu mah. Kemudian itu orang zamannya sahabat itu berebutan ke rumah saya hingga sahabat satu orang berteriak, ayo kita berangkat, kita bawa ini tamu ke rumah kita. Dibawa sama sahabat itu, nanya sama istrinya, istriku di rumah ada apa? Emang ada apa suamiku? Ada tamu ini dari jauh, Rasul tadi nyuruh siapa baik yang mau bawa ini tamu ke rumahnya, saya balik unjuk gigi. Emang ada makanan gitu bang? Ada nggak? Kagak ada bang, ini juga ada makanan buat anak kita. Melamun tuh, ya Allah, tamu udah di rumah kita. Mana zaman dulu kan belum ada Gojek ya. Dadakan juga sekarang mah enak, tinggal orang zaman dulu kagak bisa. Ini gimana ya? Tenang, saya ada ide, kata suaminya. Ini hadis ya, walaupun saya reka ceritanya, ini hadis sahih. Apa kata orang tersebut? Udah anakmu lu istirahatkan, buat dia lupa dengan makanannya. Lah, entar kalau menjamu tuh tamu, dia bakal lihat kita kagak makan, dia makan sendiri kagak enak juga. Kecuali kan kita bodo amat, di rumah gak makan juga, yang penting kita kenyang. Ini tamu nanti gak bakalan mau makan, tahu tuh makanan cuma satu-satunya. Punya ide kita matiin pasti makan. Tuh, supaya nggak ketahuan kalau sahibul baitnya nggak makan. Waduh, ini bagus. Nanti kalau sudah makan, lagi makan, kita berulah aja kita seperti lagi makan. Gimana suara yang lagi makan? Nyom. Padahal gak makan apa-apa. Dalam rangka tuh orang pengen membahagiakan tamu, padahal dia gak punya apa-apa. Ya. Inilah yang masuk dalam contoh ini. Kalau urusan akhirat dia terdepan, urusan dunia dia mendapat ganjaran, tapi tidak menghalangi dia untuk berbuat baik. Ya. Kita mah jangankan lagi gak ada, lagi ada aja pura-pura gak ada. Ya Allah, ini maulid proposal. Udah jauh dari pintu kelihatan. Iya. Gua mau udah tahu kalau ke rumah gua pasti ada butuhnya doang. Ya. Tapi tidak untuk yang seperti ini, ya Allah. Dia mah kagak punya juga, berusaha supaya ada. Bahkan ini termasuk fayu'thiruna ala anfusih. Mereka lebih mengedepankan sahabatnya daripada diri mereka sendiri. Kita belum ke tahap itu. Ya. Maka kalau orang sudah dilancarkan urusan akhiratnya, walaupun mengalami kesulitan dunia, tapi mampu dia taat kepada Allah, ini adalah orang warasatul nabiyin, pewarisnya para nabi. Karena sahabat seperti itu. Kemudian golongan yang kedua, ini golongan pertama, dia mudah urusan akhirat, sulit urusan dunia. Wa man tayassarat matalibuhud dunyawiyah wal ukhrawiyah fa huwa min ashabil yamin. Ini mah golongan yang paling enak nih. Yang kedua mah urusan akhirat lancar, urusan dunia lancar. Bisnis ambabnya jadi duit dia mah. Ya, bisnis ikan cupang laku.
bisnis empang, laku, apa baik dia mau jadi duit. Ibarat kata jualan tai ayam juga jadi duit kan. Beda sama yang tadi, ngelukis apa baik orang mempan jadi duit. Ya. Ini mah apa baik bisa jadi duit, jadi rezeki. Ya. Di samping urusan dunianya dia cakep, urusan akhiratnya dia gampang. Usaha cakep, ibadah cakep, ya Allah enak banget ini. Urusan musim-musim maulid paling depan, jamaah paling depan juga, enak orang kayak gini. Golongan apa ini? Bahwa min ashabil yamin, orang ini, orang yang beriman ini nanti ashabul yamin, yang akan menerima catatan kebaikannya dengan tangan kanan dan akan dihisab wa yuhasabu hisaban yasira, dihisab dengan hisab yang mudah. Ya. Kalau dibandingkan derajatnya dengan yang pertama, bagusan yang mana? Kalau secara pandangan agama tentu yang paling bagus itu yang pertama tadi. Kenapa? Semakin sedikit harta yang dibawa, semakin sedikit hisabnya. Masuk ke Alfamart, belinya cuma es krim doang, langsung keluar. Datang yang bawa troli, 3 troli, lama banget yang di belakang udah keringetan nunggu berdiri. Lama banget sih ngitungnya. Ya salah dia, belinya banyak. Lama banget hisabnya. Ya emang dia mah di dunia ngambilnya juga bagiannya banyak. Ini bahkan bisa jadi hartanya kagak dihisab. Orang apa yang dihitung? Dia bekal pamat cuma kontrol doang, kandem doang, AC doang. Keluar kagak ditanyain. Tapi yang bawa banyak, waduh, ngitungnya teliti. Ini takut salah apa? Diulang lagi. Kenapa? Banyak yang dia bawa. Maka walaupun lebih, kalau pandangan lahir kita yang lebih cakep itu yang kedua, enteng dunia, enteng akhirat. Tapi menurut pandangan agama tentu yang paling bagus yang pertama. Tapi jangan dulu kita berbangga hati. Gua banget ini mah. Ya, gua kerai, gua miskin, gua banget. Kalau nanti surga nanti dulu, yang mana dulu? Ya. Maksudnya yang setelah berusaha dia dapat bagiannya, dia ridho, itu yang termasuk nanti menjadi orang fuqara yang terdepan masuk surganya. Jadi usaha dulu, habis itu dapat berapanya, ya Allah dapat segini, mungkin ini takdirmu, besok saya akan berusaha lebih keras lagi. Tapi kalau sudah dibagi Allah, dia tetap bersyukur dengan apa yang dia dapatkan. Yang begitu. Bukan sekedar miskin. Lu macam-macam sama gua, masuk surga duluan. Bagi 7. Kemudian, nah ini yang paling banyak mungkin kita termasuk. Wa man tayassarat matalibuhu dunyawiyah wa ta'assarat alaihi ukhrawiyah fa huwa minal mustadrijin. Orang kalau urusan dunianya gampang banget, apa-apa jadi duit, jual rumah baru ngupdate status ada yang beli, jual tanah jadi maklar tanah, laku terus, bangun ini laku, kontrakin ini cepat. Tapi kalau urusan nama ibadah lamban banget. Jadi panggil duhur datang, Isya pulang maghrib, Isya datang datang. Dipanggilnya duhur baru ingat Isya, dipanggil subuh baru ingat duhur. Ini mustadrijin, seolah-olah gua mah agak ibadah aja udah banyak banget tambah lagi ibadah. Makanya gua gak ibadah, takut habisan rezeki lu. Masya Allah, sombong banget modelnya gitu. Ini mustadrijin, kalau bahasa orang Betawinya diambulin, entar dijorokinnya langsung ke api neraka. Di sini mah aman-aman aja, lagi diambulin dikasih terus kayak orang pinjol. Ayo bapak,
ini memberikan kemudahan, pokoknya tidak ada kesulitan. Bapak butuh 20 juta, butuh cuman KTP aja kita. Ayo Pak, KTP aja Pak, enak. Udah bersahabat, senyum. Ini Pak 20 juta, Masya Allah, ini Bapak mitra terbaik saya. 3 bulan kemudian, waduh nggak ada ampun, tahu-tahu 300 juta dari 20 juta. Kan diambulin, dibohongin oleh kesenangan sesaat dia. Di dunia banyak banget, gampang banget, apa aja jadi. Tapi kalau di akhirat ya merugi betapa. Nyesel juga, diambulin. Makanya kalau kita lihat, ya Allah, katanya Allah itu maha adil, tapi dia ya Allah gak pernah ibadah, gak pernah ngapa-ngapain, lancar-lancar aja rezekinya. Saya yang namanya tahajud gak pernah ketinggalan, duha juga saya lakuin, gini-gini aja. Kayaknya mah Allah, engkau tuh gak adil. Tuh, sering ngomong gitu kita kadang-kadang ya. Padahal Allah memberikan kepada kita dengan apa yang kita butuhkan di waktu yang Allah tahu kita kapan harus mendapatkannya. Kita mah kadang-kadang berdoa kepada Allah, ya Allah, minta duit ya Allah 5 juta aja ya Allah. Buat DP. Buat DP pengen motor baru ya Allah. Capek dikatain tanggal dulu ya Allah. Minta 5 juta dikasih 3 juta ngambek, ya Allah. Jejekin apa? Ini kurang 2 juta lagi. Kita dikasih 5 juta, itu cukupnya kita adalah nafsu kita. Tapi Allah yang maha tahu, bisa jadi kalau dia dapatnya 5 juta, dapat ngambil motor, bonceng janda sebelah. Bisa jadi, Allah yang maha tahu. Ada orang yang Allah berikan saya 1 juta, dikasihnya 10 juta. Emang Allah percaya sama dia? Ya. Ada yang nggak pernah minta pada tiba-tiba ada yang ngirim ini Pak, dapat hadiah mobil dari mana BCA, tanpa reaksi, udah taruh aja. Ya. Jadi kalau orang sudah dapat banyak, itu jangan husnudzon, itu nikmat daripada Allah. Sebelum kita lihat bagaimana hal ihwal dia dengan Allah, kita saksikan ibadahnya cakep, berarti ini memberkah. Ini memberkah dari harta yang dia pelihara dengan baik. Datang yang satu lagi, Masya Allah, mobilnya cakep banget, dunianya cakep banget, pekerjaannya bagus, tapi ke masjid gak pernah, sholat gak pernah. Jangankan sholat 5 waktu, sholat Idul Fitri aja kayaknya jarang. Banyak duitnya, istidraj. Sekarang dikasih semuanya, nanti di akhirat gak akan dikasih sama sekali, rugi. Ya. Jadi itu mah yang mudah urusan dunianya, tapi urusan akhirat susah banget. Ya. Wa man ta'assarat alaihi madhalibul ukhrawiyah wa dunyawiyah bahwa minal mamkutin. Jangan sampai jadi yang terakhir ini. Apa? Dunia sulit, kerjaan aja apa-apa yang gak jadi, sulit mulu, ibadah juga kagak. Ini minal mamkutin, orang yang dibenci sama Allah. Kenapa gak ibadah? Gua kadang miskin biar ibadah. Jadi orang kalau sulit dunia, sulit akhirat, ini mah orang yang dibenci sama Allah. Ya. Jadi lagi-lagi mohon maaf, bukan sekedar miskin ya masuk surga itu sebagai kiasan bahwa orang miskin itu sedikit hisabnya, makanya dia orang yang dahulu masuk surga. Kalau banyak tapi hisabnya cakep, gak ada yang kurang, gak ada yang dermaji, gak ada yang dia kurangi, bagus juga, banyak membawa anak. Kemudian satu lagi aja. Syarrul fuqara'i, sejelek-jeleknya orang yang fakir, may yawaddu annahu minal aghniya.
yang berangan-angan pengen jadi orang kaya. Ini bukan bercita-cita ya, berangan-angan. Kalau cita-cita ya silakan saja. Berangan-angan kagak kerja, kagak. Aduh, slot ini kapan golnya ini? Ini nih yang seperti ini. Sejelek-jeleknya orang fakir yang ngayal pengen jadi orang kaya. Baru daftar undian aja udah sombong. Nih cara orang kaya. Kasih tahu semuanya, lagi ikut undian. Calon terkuat saya dapat undian. Udah gitu aja udah sombong. Itu sejelek-jeleknya orang fakir. Udah fakir sombong lagi. Wa khairul abniya man la yatrahu ayyakuna minal fuqara. Dan sebaik-baiknya orang kaya yang tidak takut miskin. Itu wajib, nggak takut apa dipinta mulu habis. Enggak, insyaallah. Apa yang ada di tangan saya adalah wasiat titipan yang harus saya sampaikan. Nggak banyak kok. Cuma 2,5% yang harus dikeluarkan. Nggak bakal habis apa yang kita miliki. Maka sejelek-jeleknya orang yang kaya itu yang takut jadi miskin. Aduh, gimana saya kalau miskin ya? Kalau gitu mah tabungin aja semua duit itu. Maka lanjutannya di sini ada man amsaka an tanawuli fuduli syahwat. Siapa orang yang nahan diri untuk tidak menunaikan syahwatnya, walam yunfik ma fi yadayhi min fudulil anwan fahuwa mahrum. Ada orang dia beli baju bagus maka enggak, padahal kaya banget. Beli mobil juga kan, di rumahnya kalau ada garasi, ada kandang ayam. Ditanya sama temennya, ente banyak duit, bikin rumah yang bagus apa? Beli mobil. Kata apaan? Sayang duit dong. Lebih sayang duit daripada dirinya sendiri. Oh, ada duitnya miliaran, pakaiannya kolor kemana-mana. Mobil juga ya Karimun, mobil kecil kemana-mana. Disuruh beli, sudah saatnya ente beli Mini Cooper, beli Robicon. Kenapa? Ya, demennya saya mah gini-gini aja dah, nyaman. Padahal banyak duitnya. Tapi banyak duitnya itu dia pelit terhadap dirinya sendiri, tapi pelit juga terhadap orang lain. Dia gak makan, dikasihin juga kagak, ditimpun doang. Ya, itu orang cuma seneng lihat rekeningnya yang gendut. Ya dicek ke bank, alhamdulillah 40M. 45.000. 40M. 40M. Dilihat lagi dari 50M. Dilihat. Orang yang senangnya cuma seperti itu. Makai juga gak mau. Tapi infakin juga gak mau. Kemudian walladzi yatamatta'u bima fi yadihi minad dunya wa yunfiqu bisyahwatil mubah ahsanu halan minhu. Gimana kalau ada orang duit punya saya beliin mobil yang bagus, baju yang bagus. Maka kalau seperti itu lebih baik daripada keadaannya yang pertama. Dia pelit terhadap diri sendiri, pelit juga terhadap orang lain. Lebih baik yang kedua, dia beli baju bagus, dia beli harta-harta yang bagus, walaupun misalnya pelit kepada orang lain, masih mending daripada yang pertama. Tentu kalau yang terbaik mah dia pakai yang cakep, dia infakkan juga kepada orang lain. Karena Allah juga senang bahwa bukti nikmatnya itu dirasakan oleh orang. Ini mah kayak orang kebelangsak aja hidupnya, hidup di kayak orang di gudang, berarti duitnya banyak. Sedekah yuk. Gua kerja capek-capek dikasih cuma-cuma. Gua mah 100 aja buat tagih. Apalagi yang bawa proposal minta gope. Enggak bisa. La yaqulu hal da'i ila rabbil alamin hatta yasira qawluhu wa fi'luhu hujjatan ala jami'il mu'minin.
tidak sempurna keadaan seorang yang menyeru kepada Allah sampai jadi omongan dan perbuatannya itu dalil bagi orang-orang mukmin. Kan mohon maaf, zaman sekarang kita lagi ngomong nih masalah agama, tiba-tiba apa dalilnya? Tuh, belum beres ngomong kita, dalilnya apa Ustaz? Lagi ngomong, lagi ceramah aja belum kelar, kajian aja belum. Itu sampean nemuin dari mana dalilnya? Tuh, dalil. Zaman dulu orang ngomong gak pakai Quran, gak pakai hadis, gak pernah ditanya dalilnya. Kenapa? Omongan, ucapan, tindakan semuanya terpercaya. Dulu mah ngomong jadi orang itu baik, jangan pelit. Kalau pelit nanti masuk neraka yang paling bawah. Orang zaman sekarang ngomong, apa dalilnya? Nah, orang dulu nggak pernah, karena yakin yang ada di hadapan dia itu omongannya, perbuatannya dapat dipercaya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf sekali lagi.